Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang apa yang didapat dari meditasi. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu trauma. Trauma sesuatu hal yang mengganggu dalam pikiran kita. Selalu kita tidak nyaman dengan trauma-trauma itu, yang mengakibatkan rasa takut, cemas, emosi yang tidak seimbang, amarah yang kadang-kadang tidak terkendali, dan lain sebagainya. Nah, trauma sendiri sebetulnya ada dalam pikiran. Dia adanya dalam pikiran. Diakibatkan bisa karena masa lalunya, bisa karena kehidupan saat ini. Jadi itu bisa terjadi pada setiap orang. Jadi sebenarnya adanya di kesadarannya gitu. Di kesadaran pikiran itu dia beradanya. Jadi trauma itu bisa dihilangkan atau diganti dengan trauma yang lain supaya trauma yang lama tidak mengganggu pada kehidupan saat ini. Diganti dengan paradigma yang lain. Diganti dengan hal-hal yang lain terkait untuk menutup trauma yang lalu. Terkait dengan mendiskusikan trauma, kita harus melihat proses kejadian. Kita sebagai manusia, sebelum kelahiran, kita harus buka itu. Kalau tidak, kita tidak menemukan apa yang menjadi penyebab trauma. Jadi, ketika kita ingin dilahirkan, tentu kita membawa sebab. Kenapa sebab kita dilahirkan? Tentu ada sebab itu gitu. Oleh sebab itu kita lihat sebabnya. Nah, jiwa kan akan diletakkan pada fisik, pada sel. Nah, jiwa itu sendiri tidak akan kena trauma. Tidak ada kena apa. Jadi trauma itu sebetulnya sebuah kemelekatan. Kemelekatan yang menjadi belenggu bagi pikiran untuk move on, untuk bergerak lebih lanjut, untuk bergerak lebih maju gitu. Jadi jiwa nggak ada masalah dengan trauma. Artinya fisiknya kita lihat. Nah, katakan ketika kita sebelum dilahirkan karena kesalahan kita misalnya, melekat sekali kita dengan kebendaan misalnya. Nah, ketika kita akan dilahirkan kembali, kemelekatan itu kan berupa data. Data itu tersimpan dalam fisik. Fisik dalam hal ini pikiran, tersimpan data itu di situ. Nah, ketika kita dilahirkan, data itu muncul ketika pikiran kita ketika kita hidup kembali ini, bersamaan dengan apa yang menjadi kemelekatan masa lalu, dia akan muncul. Nah, itu yang menghambat kita untuk maju. Misalnya, masa lalu kita pernah ditabrak mobil, katakan gitu. Ada ketakutan, trauma dengan mobil, dengan kendaraan, dengan hal-hal yang lain terkait dengan tabrak mobil tadi itu. Gitu. Apakah trauma dengan lukanya, trauma dengan tabrakannya, peristiwanya, atau yang lain-lain. Nah ini kan data ini nggak hilang, ke bawah pada kelahiran berikutnya. Atau misalnya masa lalu kita sebagai panglima perang misalnya. Nah, karena peperangan, pertempuran, kita katakan kena senjata di pundak kita, katakan terluka pada zaman itu. Nah, peristiwa itu kan teringat terus oleh sel yang membawa kehidupan masa lalu itu gitu. Katakan pikirannya terbawa dalam kehidupan saat ini karena dia menurunkan itu gitu. Nah, hal itulah yang menyebabkan saat ini kita menjadi takut, katakan takut dengan keramaian atau takut dengan keributan, takut dengan peperangan dan lain-lain sebagainya kita. Jadi menjadi trauma, ketakutan gitu, terhadap peristiwa yang pernah dialami. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua biasanya didapat ketika masa kecilnya. Masa kecil, ketika kecil itu misalnya terzolimi di bawah umur 9 tahun terutama. Terzolimi dia misalnya. Nah, makanya hati-hati sekali mendidik anak di usia di bawah 9 tahun. Contoh, anak-anak yang di bawah 9 tahun itu suka main air, suka main api, suka main tanah, suka keluar rumah. Itu dalam rangka mengekspresikan pertumbuhan selnya dan mentalnya.
terkait berlatih tentang bagaimana dia akan menggunakan rasanya, bagaimana menggunakan akalnya, bagaimana menggunakan nafsunya, bagaimana menggunakan egonya. Sehingga anak-anak yang di usia itu, di usia sekitar 9 tahun di bawah, ketika disuruh ke kanan, dia ke kiri, sekitar ke kiri, kanan, dan lain sebagainya. Dan dia merasa itu adalah hak dia ketika dia ingin main air, main api, dan segala macam. Tapi karena kita nggak tahu bagaimana membangun komunikasi dengan anak-anak, maka anak-anak itu merasa terampas haknya. Terampas haknya itu ketika itu terekam dalam akalnya, dalam pikirannya juga, maka itu akan terbawa pada saat dia dewasa. Contoh gini, anak-anak suka membalilu lah gitu kira-kira. Disuruh ke kanan, suka ke kiri. Nah sekali waktu dilarang dia untuk main air. Dilarang main air gitu. Terus selalu dilarang main air. Dia dewasanya dia bisa takut dengan air atau dia lebih suka main air gitu. Menjadi trauma dia dengan air gitu bisa terjadi. Jadi perampasan hak tumbuh kembang fisik dan mentalnya itu akan menjadi trauma ke depan pada anaknya. Katakan anak-anak itu selalu dibully. Dia lebih bodoh dari kakaknya, dia lebih bodoh dari tetangganya, dia lebih bodoh. Jadi besarnya dia nggak akan pernah jadi pintar karena dia terbangun di pikirannya bahwa dia bodoh. Jadi dewasanya juga gitu, dia akhirnya ya dia nggak bisa bangkit untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi trauma itu membelenggu jati diri sebenarnya gitu. Nah, letaknya di kesadaran pikiran itu gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan trauma-trauma ini? Salah satu jalan yang saya pahami terkait meditasi ya meditasi. Banyak pengetahuan tentang bagaimana menghilangkan trauma ini atau membuang trauma katakan. Tapi saya pikir trauma itu nggak bisa hilang. Karena itu data. Data harus terekam. Caranya bagaimana? Mengganti trauma itu dengan data yang lain. Data yang lain. Terkait dengan meditasi, caranya gimana? Kesadaran pikiran ditingkatkan. Dari kesadaran fisik atau kesadaran pikiran ditingkatkan menjadi kesadaran yang lain. Gitu. Jadi trauma itu tinggal di kesadaran itu. Gitu. Tinggal di kesadaran fisik. Dia tidak bisa muncul karena frekuensi kerja pikiran sudah berbeda dengan frekuensi kerja trauma itu. Gitu. Trauma itu muncul ketika dia akan sama dengan apa yang menjadi passion kita ketika kita dewasa gitu. Jadi kalau passion kita rubah, maka traumanya akan tenggelam. Dia akan tenggelam digantikan dengan yang baru. Dengan apa katakanlah gaya hidup yang baru, gaya pikir yang baru, pola pikir yang baru gitu. Bisa juga terjadi ketika anak-anak itu mulai beranjak besar, di atas 9 tahun bisa terjadi. Katakan seorang anak yang selalu dibully oleh orang tuanya. Bully itu maksudnya di orang tuanya karena nggak paham barangkali selalu dibilang kamu malas, kamu bodoh, kamu ini, kamu itu, kamu itu. Jadi ketakutan itu anak dengan kata-kata itu. Gitu. Atau bisa juga trauma terjadi karena orang tua selalu mempertanyakan hal yang sama setiap hari kepada anaknya. Misalnya anak SD pulang sekolah selalu ditanya tentang pelajaran. Anak-anak lama-lama bosan dengan pertanyaan itu, akhirnya trauma dengan pertanyaan itu. Ketakutan dia kalau pulang ke rumah. Ketakutan ditanya hal yang sama. Makanya sebagai orang tua kita harus kreatif. Supaya anak-anak kita tidak mendapat trauma-trauma yang menjadikan dia tidak bisa move on. Tidak bisa tumbuh sebagai dirinya. Oleh sebab itu harus dibangun komunikasi. Jadi pada prinsipnya trauma itu bisa dihilangkan dengan meditasi, bukan dihilangkan, bisa digantikan melalui meditasi. Katakan kita trauma dengan hujan misalnya gitu. Trauma kalau hujan karena ada sebuah peristiwa karena hujan kita menjadi ketakutan dan segala macam itu. Nah untuk menghilangkan ketakutan itu kita mungkin harus mandi hujan terus-menerus berkali-kali atau kita ganti dengan yang lain gitu. Dia akan adanya di kesadaran pikiran itu gitu. Jadi tingkatkan kesadaran pikirannya, maka itu akan tenggelam, tergantikan dia. Atau kita bisa perhatikan apa yang menjadi trauma kita
kita jangan pikirkan itu, tapi memang sulit untuk itu karena itu data. Sulit memang itu data. Banyak hal lah yang bisa menyembuhkan orang trauma, katakanlah menyembuhkan orang yang trauma, banyak hal lah. Ada yang melalui hipnosis, ada yang melalui psikologi, macam-macam lah, ada macam-macam. Tapi meditasi menawarkan meningkatkan kesadarannya, tingkatkan kesadarannya. Terus bermeditasi untuk meningkatkan kesadaran itu, sehingga kalau kesadarannya bergeser, trauma itu dia tinggal pada kesadaran yang lama. Jadi katakan begini dia, ini sekarang begini, ketika kita meditasi kita naik, ini tinggal di bawah. Jadi trauma ini nggak muncul gitu. Jadi kita singkirkan trauma itu gitu, digantikan dengan hal yang lain. Jadi prinsipnya meningkatkan kesadaran adalah bagian dari melupakan masa lalu sebetulnya. Kita akan berpikir ke depan, kita akan move on. Masa lalu sebagai sejarah. Jadi sebetulnya trauma itu adalah kemelekatan masa lalu atau saat ini atau karena perbuatan kita sendiri dengan hal yang terus-menerus gitu. Oleh sebab itu meditasi hanya bisa menawarkan tingkatkan kesadarannya, maka traumanya akan tergantikan dengan hal lain dan kita menjadi diri kita dan akhirnya kita terbebas dari cengkeraman ketakutan oleh karena masa lalu kita. Jadi kira-kira begitu saudara-saudaraku. Sampai di sini tetap sehat, bahagia dan ayo meditasi.